warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sukanda. Saya akan mengajar pada pelajaran PKWU atau Prakarya dan Kewirausahaan. Pada tahun ajaran ini sangat berbeda dengan tahun-tahun ajaran yang sudah. Kita akan memasuki era baru, yaitu pembelajaran dengan metode daring, atau istilahnya adalah pembelajaran dalam jaringan, yang bahasa trendinya kita kenal dengan bahasa online. Sebelum kita memulai pembelajaran, biasanya kita akan membahas tentang kontrak belajar agar proses belajar mengajar kita dapat berjalan secara kondusif dan nyaman. Baik, dalam kontrak belajar ini akan ada beberapa bahasan yang akan kita bahas, yaitu pada ini detailnya ada 6 poin. Poin pertama kita akan membahas tentang kompetisi dasar. Poin kedua kita akan membahas kalender kelas. Poin ketiga sampai kelima yaitu tentang penilaian. Di poin ketiga kita bahas KKM. Apa sih KKM? Itu kriteria ketuntasan minimal atau batas minimal kalian tuntas belajar itu mendapat nilai berapa. Yang keempat yaitu penilaian tentang tugas dan ulangan. Yang kelima tentunya penilaian sikap. Dan yang keenam yang sangat penting yaitu kita akan membahas tentang platform daring. Apa sih platform? Platform itu adalah suatu media atau wadah kita melaksanakan pembelajaran. Baik, kita masuk ke materi berikutnya. Oke, baik. Kita akan membahas tentang kompetisi dasar dan materinya. Pada slide ini kita akan apa sih materi yang akan dipelajari selama semester ganjil 2020-2021. Materi pengetahuan yang akan kita bahas ada 5. Ini semua juga nanti akan ada prakteknya kalau dalam kondisi normal. Karena kita masih dalam kondisi yang kurang memungkinkan untuk kita membahas materi-materi ini, kemungkinan menitik beratkan pada salah satu yang terpenting, tujuannya kalian memahami tentang bagaimana sih usaha profesi dan profesionalisme ini. Nah, tujuannya itu, materi yang sebenarnya kita bahas adalah 5 poin. Yang pertama, memahami proses perencanaan usaha. Yang kedua, menganalisa sistem produksi. Yang ketiga, memahami perhitungan harga jual. Yang keempat, memahami cara menentukan media promosi. Yang kelima, menganalisa sistem konsinyasi. Sekali lagi, kalau kondisinya secara normal, poin bahasan inilah yang akan kita bahas. Tetapi karena sekali lagi, jika tidak memungkinkan salah satu kelima KD ini kita bahas, kita akan sedikit saja. Tetapi tujuan utamanya pada dasarnya PKWU adalah membahas tentang bagaimana sih kita menyusun suatu usaha gitu ya. Semuanya materi ini nanti kita akan bahas satu persatu. Baik, lanjut kemudian. Nah, tentang kalender kelas. Kalender kelas berapa kali sih pertemuan ya selama kita dalam satu semester ini? Oke, kalau dihitung secara hari normal, kita akan bertemu selama 18 kali pertemuan selama semester ganjil. Ya, dengan cara PJJ. Sampai kapan PJJ ini diberlakukan? Tentunya sampai menunggu pemberitahuan dari pemerintah. Nah, sekali lagi, karena poinnya kita belajar secara daring, ya, maka yang kedua adalah ulangannya itu kita hanya lakukan 1 kali sajalah, ya, berbentuk PG atau uraian, gitu ya, tergantung nanti kondisinya seperti apa. Kita lihat sekali lagi, ulangannya daring atau online.
poin yang ketiga akan ada beberapa penugasan, minimal kita kasih 3 ya, baik itu pengetahuan dan 3 buah keterampilan ya, dengan lembar kerja yang nanti harus kalian kerjakan. Nah, itu semua nanti dilakukan pada platform-platform apa saja yang akan kita kerjakan ya. Oke, yang keempat tentunya ada penilaian akhir semester ya, sama nanti akan dilakukan secara tes daring, baik PG maupun uraian. Oke, lanjut. Nah, tentang KKM ya, kriteria ketuntasan minimal. Oke, KKM di PKWU sama dengan pelajaran yang lain, yaitu bernilai 70 ya. Nah, jika kalian mendapatkan 70, minimal sekali lagi ya, mendapat 70, maka bisa melanjutkan ke semester berikutnya. Tetapi kalau tidak, maka kita akan melakukan remedi. Apa sih remedial ya? Nah, yang tadi ya, jika nilai ulangan atau tugas di bawah KKM, maka harus remedi sampai mencapai KKM, mencapai nilai 70 ya. Nah, kalau udah itu semua, maka nanti akan ada pengayaan. Apa sih pengayaan? Ya, tentunya pengayaan ada jika nilai di atas KKM. Salah satu bentuknya tadi ya, tutor sebaya dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, penilaian sikap. Sama apa aspek yang dinilai yaitu tentang kehadiran gitu ya. Kehadiran ini secara daring ya, dengan mengisi Google Form ya pada link yang akan diberikan nantinya gitu ya. Baik pada komunikasi, nanti kan kita bahas pada platformnya. Kemudian kepatuhan pada pengerjaan tugas. Nah, disinilah bedanya nanti antara daring dan luring atau luar jaringannya atau pertemuan biasa. Nah, saat kalian daring, tugas ini berkenaan dengan waktu. Jadi, sekali lagi saya bilang tadi, kalau dulu di kelas biasa kalian bisa nyusul untuk tugas-tugas, pengerjaan tugas dan sebagainya. Nah, kalau daring ini, tugas diberikan dengan rentang waktu yang sudah ditentukan. Tentunya tidak akan, nah saat rentang waktu ini sudah mencapai pada waktu yang sudah dibatasi, maka dengan otomatis dia akan tertutup. Nah, kalau sudah tertutup, bagaimana? Inilah sebenarnya salah satu bukti atau manfaat ya dari pelajaran daring, yaitu kedisiplinan waktu kalian sangat dituntut gitu ya. Lalu bagaimana kalau tidak punya HP dan sebagainya, sekali lagi saya bilang tadi, tugas ini ada jangka waktunya gitu ya. Sekali lagi tugas ini ada jangka waktunya tentunya. Nah, nanti dari jangka waktu inilah gitu ya, kalian harus bisa menyelesaikan. Jika tenggang waktu yang sudah ditentukan kalian tidak mengerjakan atau telat dan sebagainya, tentunya penilaian di sini yang kurang. Bisa dapat menilai Kita lihat saja nantinya, kita kalkulasi. Kalau nilai kalian di bawah KKM, saya bilang tadi, ikut remedi. Tapi kalau kalian punya inisiatif dan percaya diri, tentunya kepatuhan tugas ini tidak akan menjadi kendala. Karena poin tadi ya, ini. Kalian inisiatif, percaya diri, kemudian improvisasi dan sebagainya, tidak mengeluh pada keadaan, kalian mencari jalan keluar, tentunya semua kepatuhan ini terpenuhi gitu. Baik, lanjut. Nah, platform yang saya bilang tadi, platform atau media pembelajaran ya. Ada beberapa platform yang kita akan gunakan. Contoh yang utama adalah kita akan menggunakan e-learning dari Kemenak. Tapi ini masih dalam proses pengembangan atau dalam proses update versi gitu ya. Yang sekarang itu sampai versi 2, kalau kita masih dalam status versi 1.5, apakah nanti akan diupdate lagi. Jadi saya bilang tadi, e-learning Kemenak ini kemungkinan masih agak lama kita pakai gitu ya. Nah, karena e-learning ini masih dalam proses update dan sebagainya, maka alternatifnya kita menggunakan Google Classroom gitu. Saya memilih Google Classroom. Jika ada guru-guru yang lain pakai Edmodo, kemudian pakai Teams, Microsoft, atau pakai Schoology, atau pakai apapun lah platformnya, pada dasarnya adalah sama semua. Justru jangan menjadikan beban oleh kalian, justru jadikan semangat. Berarti kalian mengenal semua platform yang ada gitu ya.
kalian mengenal semua platform yang ada, berarti justru kalian lebih cenderung mahir nantinya dan sebagainya. Karena zaman saat ini semua sudah serba online. Nah, kalau kalian sudah banyak kenal platform pembelajaran online, saat nanti kalian ujian apapun dengan media komputer, sudah tidak gagap lagi. Oke. Nah, ada streaming video gitu ya. Bisa pakai Instagram, bisa pakai YouTube ya, bisa pakai dari linknya nanti akan diberikan via Google Classroom maupun via WA gitu ya. Kalau Instagram ini mungkin kalian yang suka Instagram nanti kita coba tugas-tugasnya kalian menggunakan Instagram streaming misalnya seperti itu dan sebagainya. Intinya kita akan menggunakan semua media yang ada untuk lebih memanfaatkan medsos itu sebagai media atau bagaimana menggunakan medsos itu dengan bijak dan sebagainya. Oke, yang tentunya yang sudah sangat familiar ya kalian, kita akan komunikasi di WA gitu. Walaupun di Google Classroom ada tempat komunikasi, tetapi sangat jarang sekali digunakan biasanya karena kebiasaan gitu. Oke, makanya kita menggunakan WhatsApp gitu ya, WhatsApp group. Oke, itu saja beberapa platform yang kita gunakan, tetapi sekali lagi saya bilang utamanya kita pakai e-learning Kemenak. Ya, utamanya kita pakai e-learning Kemenak. Kalau ini sudah ready, kita akan semuanya ada di sini. Nah, ini akan kalau ini down lagi atau belum siap, kita kembali ke Classroom. Oke. Streaming video dan WhatsApp ini kita gunakan untuk media komunikasi nantinya. Lanjut. Oke. Nah, platform pembelajaran daring atau semi daring ya, bisa bilang tadi ya. Kalau kita pakai e-learning Kemenak, langkah-langkahnya adalah kalian bisa buka link berikut s.id/lms-1 Garut ya. Kemudian nanti kalian bisa klik mapel, kemudian otomatis saat kalian sudah login, kalian akan mendapatkan sudah otomatis hadir gitu. Kemudian kalau sudah tergabung, kalian tinggal membaca membaca media materi-materi yang ada. Oke, lanjut. Berikutnya itulah Google Classroom. Sekali lagi Google Classroom bisa kalian buka di Android, bisa kalian install dari Play Store, atau kalau memang penyimpanan kalian sudah habis dan sebagainya, sudah mulai sedikit, tidak bisa menginstal dan sebagainya, kalian bisa buka dari HP Android kalian dengan menggunakan browser Chrome kalau bisa ya, browser Chrome. Tinggal kalian akses di browser Chrome tersebut classroom.google.com. Sama langkah-langkahnya, nanti kalian pilih tanda plus, kemudian gabung kelas, kemudian masukkan kodenya bintang-bintang ini, maksudnya nanti akan ada kode yang diberikan gitu. Karena kan ini untuk slide ini atau video ini digunakan untuk IPA 12 IPA, 12 IPS dan 12 IAI atau agak keagamaan, maka tiap kodenya akan berbeda. IPA 1, IPA 2 akan berbeda, IPS 1, IPS 2 juga akan berbeda dan sebagainya. Jadi nanti intinya kalian akan mendapatkan sebuah kode yang harus kalian masukkan saat gabung kelas atau join kelas. Oke, sampai di sini. Jika ada kendala nantinya kalian bisa berdiskusi dengan teman, tetapi ingat tetap jaga bisa berdiskusi dengan teman-teman kalian atau nanti bisa konsultasi di WA grup kelas masing-masing gitu ya. Mohon maaf kalau misalnya nanti ada yang menjapri, low respon atau responnya telat dan lambat, saya juga mohon maaf jika tidak langsung merespon kalian. Oh iya, jika kalian akan menghubungi Japri atau secara pribadi ke WA saya, takutnya nanti akan ada yang membalas secara otomatis gitu ya, karena sudah disetting untuk membalas otomatis. Sampai di sini pertemuan kita. Tetap jaga kesehatan, jaga imun tubuh kita untuk kita dapat menjaga semuanya secara kembali normal gitu. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, kita bisa bertemu di kelas dan kita membahas lebih detail lagi
Mungkin ini saja pembukaan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.